Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'du. Jumpa lagi bersama Buya di sini. Sekarang belajar mengenai perkembangan Islam di dunia. Untuk mempelajari perkembangan Islam di dunia, kita akan membagi menjadi beberapa bagian benua-benua di dunia ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Langsung saja, kompetensi dasar kita yaitu kita harus meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian meyakini bahwa kemunduran umat Islam sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, mengevaluasi faktor-faktor kemajuan, mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam, dan menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam. Baik, Islam di benua Asia. Agama Islam di negara-negara ASEAN. Yang pertama di Indonesia tentunya sebagai negara terbesar, agama Islam terbesar di dunia. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dibawa oleh pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Malabar. Mereka menyiarkan Islam dengan damai. Adapun daerah-daerah yang mulai dimasuki Islam adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan pesat. Hal ini terbukti kita menjadi mayoritas Islam, penduduk Islam di dunia. Kemudian banyak ibadah yang dibangun di kota-kota dan desa lainnya. Yang kedua di Malaysia. Sekitar abad ke-14, agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Malabar. Di samping itu, ada ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, dan kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka. Dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju. Pada masa Sultan Mansur Shah tahun 1414 sampai 1477 Masehi, Sultan gemar menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Syam, Majapahit, dan Tiongkok. Sampai sekarang perkembangan Islam di Malaysia semakin bertambah maju dan pesat. Banyak masjid-masjid dan banyak kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan sampai sekarang. Dan di Kelantan itu juga sudah dilakukan hukum Islam untuk hudud atau pidana Islam pada sejak tahun 1992. Kemudian Islam di Filipina berdasarkan catatan Kapten Thomas Flores 1775 Masehi, orang Arab mula-mula masuk ke Pulau Mindanao, Filipina adalah mubalek yang bernama Kebung Suan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebar agama Islam di Pulau Suluk adalah Said Abdul Aziz, Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Kemudian ulama ini juga mengislamkan Raja Malaka yang pertama yang semula beragama Hindu, yaitu Permaisura, diganti Muhammad Shah. Kemudian Mubalik Abu Bakar menyebarkan Islam ke Pulau Suluk, Pulau Luzon, dan sebagainya. Berikutnya agama Islam di Thailand. Di Thailand, agama Islam masuk melalui kerajaan Pasai Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin
dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan dan para tahanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian agama Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura ini boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam, ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atau aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Agama Islam di Brunei. Agama Islam di Brunei Darussalam berkembang dengan baik, bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Agama Islam di Cina. Agama Islam masuk ke Cina sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar. Kemudian agama Islam di India juga masuk pada abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang-pedagang Islam India Gujarat, membawa Islam ke negara-negara ini, seperti Indonesia juga, Malaka, kerajaan Islam serta peninggalannya. Agama Islam di Pakistan. Pakistan ini berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan. Agama Islam di Eropa. Agama Islam di Eropa ini telah lama hadir di benua Eropa. Dari persatuan di medan pertempuran, hubungan antara Islam dan Kristen lantas berkembang, mewarnai peradaban dan kemajuan Eropa. Saat ini diperkirakan ada 1,5 sampai 2 juta Muslim di Eropa. Jadi Muslim di Eropa ini mereka membawa kebudayaan dari asal tradisi, yaitu Pakistan, Afrika Utara, dan Turki. Jadi masuknya Islam ini muncul karena ada derasnya imigrasi. Estimasi menyebutkan angka imigran Muslim mencapai 6 juta jiwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Hingga menyebar di Eropa itu menyebar ke Turki, Spanyol, Prancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Agama Islam di Afrika. Agama Islam di Afrika ini masuk dari mulai ke daratan Afrika ini dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir karena ia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita oleh Raja Romawi, yaitu Raja Muqawqis. Jadi masuknya ke Mesir sekitar 1972 Masehi. Ini penduduknya sekarang 42 juta jiwa. Kemudian ke Libya. Libya ini negara terpanas di Timur Tengah. Ya, luasnya 1.795.540 km. Penduduknya kurang lebih 3 juta jiwa. Jadi terdiri dari bangsa Arab, Barbar, dan Palestina. Hampir seluruhnya beragama Islam di Libya. Kemudian di Nigeria. Nigeria ini terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat. Kurang lebih penduduknya 90 juta jiwa, 75% beragama Islam, dan selebihnya Kristen dan animisme. Ini di benua Afrika. Kemudian di Australia
juga berkembang pada abad ke-19, dibawa oleh para pengembara dari Afghanistan. Kemudian berkembang pada abad ke-20, yaitu pembangunan masjid-masjid. Tahun 1967 didirikan masjid namanya Masjid Islamic Center, pimpinan Syed Fatih Syed Mekah, dan menyebar terus ke wilayah-wilayah daerah-daerah termasuk kota Sydney. Sydney juga dibangun masjid, tempat pendidikan dan organisasi Islam. Yaitu sekilas tentang di benua Asia. Kita akan membahas nanti benua Amerika. Untuk itu kita cukupkan dulu sampai sini. Kita lanjut di perkembangan dunia Islam